Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Patrick Bob, seorang jurnalis dan penulis asal Jerman, untuk membahas tekanan besar yang saat ini terjadi terhadap kebebasan berekspresi di Eropa, serta bagaimana berbagai pemerintah bekerja sangat keras untuk mengurangi kebebasan ini. Terima kasih banyak telah kembali hadir di program ini. Selama kesenangan saya, Glenn. Baik, kita bisa membahas beberapa contoh spesifik, karena memang cukup sulit dipercaya sejauh mana kebebasan berbicara sedang ditekan di seluruh Eropa. Tapi saya pikir tempat yang baik untuk memulai adalah dengan bagaimana Anda memandang kebebasan berekspresi, dan dalam cara apa kebebasan itu sedang berada di bawah tekanan. Dapatkah Anda menjelaskan mekanisme utama, baik yang formal maupun informal, yang mengurangi kebebasan berbicara di Eropa? Reduce the freedom of speech in Europe. So there is no freedom of speech in the EU. Jadi tidak ada lagi kebebasan berbicara di Uni Eropa. Ini bukan hanya pendapat pribadi saya, ini adalah hasil dari laporan setebal 160 halaman dari Kongres AS yang diterbitkan pada awal Februari. Menurut laporan tersebut, Komisi UE dalam beberapa tahun terakhir telah membentuk sistem sensor total di seluruh UDB. Dan hasilnya, izinkan saya dari laporan Kongres ini adalah sebentar. Rezim UE menekan platform internet untuk menekan ucapan yang sah, termasuk ucapan yang benar, hanya karena dianggap tidak nyaman secara politik. Ini adalah salah satu temuan dari laporan Komite Kehakiman DPR yang diketuai oleh Jim Jordan. Sangat jelas bahwa Komisi Eropa sedang mengubah dirinya menjadi otoritas sensor, melawan demokrasi dan bertentangan dengan konstitusi demokratis di seluruh Uni Eropa. All over the map in the European Union. There's a person we both know which Ada seseorang yang kita berdua kenal, Kolonel Jacques Bode, yang sekali lagi adalah seorang kolonel di Dinas Intelijen Swiss. Sekarang dia sudah pensiun dan sangat dikenal karena analisisnya yang tajam. Dia juga pernah bekerja dengan NATO sebagai perwira intelijen Swiss. Rupanya, Uni Eropa tidak menyukai analisisnya. Dia sampai pada kesimpulan bahwa perang di Ukraina telah diprovokasi. Sekarang, orang bisa setuju atau tidak setuju. Saya kebetulan setuju dengan analisisnya, tetapi dia tidak pernah mendapat kesempatan di pengadilan atau semacamnya. Suatu hari, dia hanya terbangun dan mendapati dirinya masuk dalam daftar sanksi Uni Eropa. Bukan karena dia mengatakan sesuatu yang salah, atau karena terbukti dia menerima pembayaran dari manapun, tetapi semata-mata karena kesimpulan atau analisisnya dianggap menerima atau mengulangi narasi Kremlin. Ini namanya Bapayashar memajukan narasi Kremlin, dan karena itu dihukum dengan sanksi. Sebenarnya seperti apa situasi ini? What exactly does this situation look like? Well, I know Colonel Jacques. Ya, saya mengenal Kolonel Jacques Bode secara pribadi dan saya pernah mengunjunginya di Brussel. Sejauh ini dia baik-baik saja, tapi dia juga sangat gugup karena dia adalah warga negara Swiss yang tinggal di Belgia. Dia tidak bisa bepergian ke tanah airnya. Itu tidak diizinkan. Rekening banknya benar-benar dibekukan dan semua propertinya telah disita. Satu saja yang diizinkan oleh negara Belgia adalah dia boleh mengambil €500 per bulannya hamli pertahanan. Dan saya dengar perkawinan memasakkan makanan untuknya. And I heard that the neighbors are cooking for him. So this is just a situation. Jadi ini hanyalah cara untuk menyensor dan menekan orang-orang yang tidak sejalan dengan propaganda NATO atau Uni Eropa. Dan ini sepenuhnya di luar hukum. Para menteri Uni Eropa telah menciptakan alat untuk menekan dan membungkam orang melalui sanksi yang sepenuhnya ilegal, benar-benar ilegal, dan bertentangan dengan semua konstitusi demokratis di Uni Eropa. Jadi satu-satunya kesimpulan yang bisa saya tarik, dan ini sama dengan kesimpulan yang dicapai oleh Kongres AS, adalah suara elit politik Roberts to mention imvigs routing democracy. To stay in power. What is so shocking though with the Colonel Bode is Yang mengejutkan dari kasus Kolonel Jacques Bode adalah bahwa tidak ada hukum yang dilanggar.
dan dia bahkan tidak berada dalam posisi untuk membela argumennya. Dia tidak bisa membela diri di pengadilan. Tidak ada upaya hukum yang bisa ditempuh. Hanya saja, sekarang Anda tidak diizinkan bepergian. Semua aset Anda dibekukan. Anda tidak boleh menerima bantuan dari siapapun. Dan sekali lagi, seperti yang Anda katakan, tidak ada undang-undang yang mengatur hal ini. Ini ilegal. Ini benar-benar ilegal. Ini hanyalah bentuk sanksi terhadap warga negara yang tidak melakukan kejahatan apapun. Sangat mengejutkan. Jadi bagi siapapun yang berpendapat bahwa artikel dari AS ini berlebihan atau melebih-lebihkan, sangat sulit untuk membenarkan apa yang sebenarnya telah dilakukan terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain. Dan ini adalah propaganda. Ini terjadi ketika pemerintah tidak lagi mampu mempertahankan posisinya. Siapapun yang menantang kebenaran resmi akan diserang dengan cara seperti ini oleh pemerintah. Ini adalah kematian kebebasan. Tapi Anda berpendapat bahwa media telah menjadi jauh lebih propagandistik. Apakah Anda melihat ini hanya sebagai masalah transisi, karena kita pada dasarnya sedang berperang langsung melawan Rusia sekarang? Atau Anda pikir ini akan bersifat permanen? Karena sangat sulit untuk kembali ke keadaan normal, seperti dulu, setelah kita melihat pemerintah-pemerintah Eropa melakukan hal-hal seperti ini terhadap warganya sendiri. I think this is a complete transformation. Saya pikir ini adalah transformasi total dari demokrasi di tingkat Eropa menjadi semacam despotisme yang antidemokratis dan haus perang. Dan inilah tujuannya. Menurut Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán, Uni Eropa telah memutuskan untuk berperang melawan Rusia dalam beberapa tahun mendatang. Jadi hasutan perang, perang-perang baru, propaganda, dan sensor di sisi lain adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Mereka ingin menutup ruang debat publik agar lebih mudah membawa warga mereka sendiri ke dalam perang baru. Dan ini sangat berbahaya karena Federasi Rusia telah mengumumkan bahwa ini tidak akan menjadi perang seperti di Ukraina, perang berskala rendah. Federasi Rusia telah menegaskan dengan sangat jelas bahwa ini akan langsung menjadi perang nuklir. Jadi ini sangat-sangat berbahaya. Tumen, the disbeligging im hal that berding stesnot suwelder, Berikten breaker you Turk healing numbering finjisi red. They lost control over their investments. NATO General Secretary Mark Rutte. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, yang merupakan Perdana Menteri Belanda pada tahun 2013, menandatangani kontrak dengan pemerintah Ukraina dan perusahaan Shell untuk mengeksplorasi industri gas, mineral, dan gas di wilayah timur Ukraina. Jadi itu merupakan investasi bernilai miliaran. Namun sekarang semua wilayah tersebut berada di tangan Rusia, sehingga mereka salah perhitungan dalam investasinya. Dan kini warga Eropa harus mati demi keuntungan mereka. Itulah latar belakangnya. Orang-orang hidup di tepi jurang. Mereka tidak turun ke jalan, dan mereka tidak berjuang untuk perdamaian di Uni Eropa. Itulah hasil dari propaganda dan sensor permanen di UE. Dan saya tidak percaya para elit politik akan menghentikannya. Mereka akan terus melanjutkannya demi mempertahankan kekuasaan. Itulah yang saya khawatirkan. Semua kebohongan yang telah disebarkan, kurangnya akuntabilitas, karena sebenarnya sangat mudah untuk membongkar banyak kebohongan yang mereka katakan. Maksud saya, sejauh ini, inilah yang juga dilakukan oleh Kolonel Jack Bode. Ia menggunakan sumber-sumber barat untuk menunjukkan bahwa narasi yang mereka bangun tidak masuk akal. Namun masalahnya sekarang, tentu saja, adalah jika Anda memenangkan perang, Anda bisa menulis kisahnya setelahnya. Tapi kita sedang kalah dalam perang ini, dan para elit politik kita tidak akan dalam posisi untuk menulis kisahnya nanti. Bahkan akan terbukti bahwa pada dasarnya semua yang mereka katakan selama ini adalah kebohongan. Dan ini cukup dramatis, karena kita sedang membicarakan krisis legitimasi ketika pemerintah melampaui mandat demokratis mereka dengan cara seperti ini. Ketika pemerintah-pemerintah ini menjadi semakin tidak populer, mereka tampak kebal terhadap kotak suara.
Terlepas dari apapun pandangan seseorang terhadap partai-partai oposisi di seluruh Eropa, hal yang mengkhawatirkan adalah bahwa partai paling populer di Jerman saat ini, menurut jajak pendapat, adalah AfD. Sekali lagi, tidak masalah apakah orang mendukungnya atau tidak, mereka sedang dikriminalisasi. Mereka secara terbuka menaik partai tersebut. Di Prancis, mereka menangkap Le Pen. Dan di Rumania, hasil pemilu terdaftarnya diabaikan dan dibatalkan. Mari kita lakukan ulang. Kita melihat bagaimana pemilihan di Moldova dimanipulasi. Dan jika Anda menyebutkan hal-hal seperti itu, pemerintah di Eropa pada dasarnya akan mengejar Anda. Ini cukup menakutkan, cara semua pembicaraan tentang demokrasi dan nilai-nilai kita seolah berjalan di atas kulit telur. Tapi seberapa penting menurut Anda peran penyensoran diri juga? Karena sekarang kita sedang membicarakan sensor langsung. Cara orang dihukum, hasil pemilu dibatalkan, partai oposisi dilarang. Warga negara tidak hanya difitnah, disensor, dan dibatalkan, tetapi juga dikenai sanksi. Jadi dalam hal penyensoran diri, bagaimana Anda melihat perubahan ini di kalangan jurnalis atau akademisi? How do you see this changing among journalists or academics? Well, let me start with my personal Baik, izinkan saya memulai dengan pengalaman pribadi saya sebagai jurnalis, penulis buku, dan pengelola saluran berita serta analisis di YouTube. Saya menerima ribuan surat, dan sebagian besar orang mengatakan kepada saya, Anda punya keberanian untuk mengatakan hal-hal yang sudah tidak bisa saya katakan lagi. Saya tidak memiliki kebebasan berbicara. Saya tidak bisa mengungkapkan pandangan atau argumen pribadi saya kepada rekan kerja karena terlalu berbahaya. Jadi, penyensoran diri Palmsomber Putinian sendiri, dan di Jerman saat ini, serta di negara lain juga. Seorang anggota Parlemen Eropa, Michael von der Schulenburg, mencoba membentuk sebuah dewan yang terdiri dari orang oboth untuk membantu Jabot. To help Jabot. And he asked, dan dia meminta para profesor untuk menegakkan keadilan dan hal-hal semacam itu. Tetapi sebagian besar orang menolak bergabung dengan Dewan karena mereka hidup dalam ketakutan. Apa yang kita lihat sekarang di seluruh Uni Eropa adalah pemerintahan yang dijalankan dengan ketakutan dan penindasan. Dan ini bukan demokrasi. Ini adalah distopia ala Orwell. Kita memiliki banyak instrumen untuk mencapai tujuan ini. Pertama-tama, sebuah lapor dari Alers Mosini Strengths meminta Hapesabra telah memanipulasi 8 pemilihan di seluruh WRA. Kasus yang paling dikenal adalah di Rumania, tetapi juga di Slovakia, Prancis, dan negara-negara lainnya. Anda dapat mengunduh lat ini di internet. Tingkatan berikutnya adalah sensor internet. Next level is internet censorship. The EU Commission invited Meta, Google. Komisi Uni Eropa mengundang Meta, Google, TikTok, X, Amazon, Microsoft, Apple, Rumble, Reddit, dan OpenAI, serta menjelaskan dengan sangat jelas mengelola konten sesuai dengan harapan Uni Eropa. Jika tidak, mereka akan menghadapi sanksi berat dan harus membayar banyak uang. Dan hal ini juga adalah demokrasi. Lalu ada sanksi di luar hukum terhadap Jack Vo dan 58 orang lainnya. Tidak hanya di luar Nellester, tetapi juga sebagian dan semua orang itu. Di sisi lain, media Arsidusufal dan pertama rebut dia propaganda tidak memberitakannya. Mereka tidak melaporkannya. Dan berarti mirip hasil dari sistem propaganda begitu. How do you see the attack though on Bagaimana Anda memandang serangan terhadap reputasi? Karena ketika Anda mengatakan orang-orang takut untuk berbicara, serangan terhadap reputasi itu memengaruhi bukan hanya kehidupan profesional, tetapi juga kehidupan pribadi. Itu adalah aspek kuncinya. Jadi Anda tahu, seperti di negara ini, saya juga memperhatikan hal itu terjadi pada diri saya sendiri. Kita memiliki pemerintah yang terkadang bertindak secara tidak langsung. Mereka mendanai LSM. Mereka menyebutnya LSM Hak Asasi Manusia. Tetapi, Anda melihat mereka menulis berbagai fitnah di media sosial. Mereka menulis artikel yang mengecam orang,
menyebut saya sebagai propagandis Rusia. Mereka menulis surat ke universitas saya, mempertanyakan apakah seharusnya diizinkan untuk bekerja di sana. Mereka bahkan mengunggah foto rumah saya di media sosial setelah saya menghapus alamat saya dari catatan publik. Dan baru-baru ini, bahkan Menteri Pertahanan Norwegia muncul ke publik. Ia memberikan pidato yang memperingatkan bahwa rakyat Norwegia terpapar propaganda Putin. Saya pikir ini aneh, karena media Norwegia hanya mengizinkan satu narasi, bahwa semuanya tidak diprovokasi, bahwa orang Rusia hanyalah Hitler baru yang ingin memulihkan Uni Soviet. Jadi ketika dia ditanya, dari mana mereka mendapatkan propaganda Putin, dia menyebut nama saya, hanya nama saya. Dan itu menjadi masalah. Karena seorang jurnalis pada dasarnya tidak seharusnya berbicara dengan saya. Itu akan dianggap memberi saya panggung. Dan kejahatan besar, menurutnya, adalah bahwa saya mengatakan NATO turut berperan dalam memprovokasi perang. Maksud saya, jika kita memiliki wacana yang terbuka, jika orang diizinkan membahas apa yang sebenarnya terjadi di Ukraina, jika kita ingin menyelesaikannya, itu akan sangat mudah. Ada banyak bukti untuk membuktikan hal itu. Yang saya anggap menarik adalah bahwa mereka tidak melihat bukti secara langsung sebagai cara untuk menyelesaikan krisis. Mereka menganggapnya hampir seperti tindakan pengkhianatan, bahwa kamu telah berpihak pada musuh, hanya karena menyarankan bahwa mungkin berkontribusi terhadap hal ini. Jadi mungkin ada solusi politik. Cukup menakutkan melihat bagaimana. Maksud saya, ini pada dasarnya cabang eksekutif yang mengatakan inilah kebenaran resmi yang berhak dipromosikan oleh pemerintah. Dan siapapun yang menentangnya akan dicemarkan dan diserang oleh pemerintah. Ini sangat jauh dari apapun yang bisa dianggap demokratis. Tentu saja ini bahkan tidak sebanding dengan apa yang terjadi pada Kolonel Jack Bode. Tetapi tetap saja, maaf, saya jadi melantur. Saya ingin bertanya, dalam hal tekanan reputasi ini, bagaimana Anda menilainya? I made the same experience as you in Germany. Saya mengalami hal yang sama seperti Anda di Jerman. Jika Anda membaca Wikipedia atau Google, menurut media arus utama di Jerman, saya disebut-sebut sebagai pengawas pemilu untuk Tuan Putin selama referendum di Donbas pada musim gugur 2022. Padahal itu tidak benar. Saya membawa hal ini ke pengadilan, dan pengadilan dengan sangat jelas menyatakan dalam keputusannya bahwa saya bukan pengawas pemilu, melainkan berada di sana sebagai jurnalis. Namun mereka terus mengulang hal yang sama berulang kali. Di antara pihak yang bertanggung jawab adalah sebuah organisasi yang disebut Lembaga Swadaya Masyarakat, tetapi sebenarnya dibiayai oleh pemerintah dan Uni Eropa, bernama Fake Observers. Dan saya bukan pengamat palsu, sama sekali tidak. Jadi kita telah sampai pada keadaan di mana berita benar-benar palsu. Jack Bode baru-baru ini menulis dan menerbitkan sebuah buku tentang hal ini, Government by Fake News. Nanilai sempat carry testing. And this is the world we are living in. They are betraying and lying to the people. Mereka mengkhianati dan berbohong kepada orang-orang di seluruh Uni Eropa karena kenyataan di lapangan, di medan perang, sama sekali berbeda dari apa yang diberitakan oleh media. Sama sekali berbeda dari apa yang dikatakan oleh acara berita. Mereka tidak berada di lapangan, itu hanya fantasi, hanya propaganda. Dan seluruh aparatus ideologis mendukung sistem propaganda ini. Sekolah, universitas, organisasi non-pemerintah yang disebut-sebut lembaga pemikir, institusi pemerintah, dan sebagainya, bahkan gereja. Mereka semua menyebarkan dan menerbitkan propaganda yang sama, dan itulah masalahnya. Jadi satu-satunya cara untuk keluar dari sistem propaganda ini adalah agar warga melakukan penyelidikan mereka sendiri dan memilih sumber lain, mungkin media baru, dan itu akan menjadi yang terbaik. Namun dengan menghancurkan ruang untuk debat demokratis, inilah cara partai-partai mapan tetap berkuasa. This is the way for the established party to stay in power. Yang menarik dari sanksi-sanksi ini adalah bahwa sanksi tersebut berasal dari Uni Eropa. Hal itu memungkinkan pemerintah nasional untuk mengalihkan tanggung jawab kepada Uni Eropa. Namun, bagaimana Anda melihat hal ini di Jerman? Sanksi dan tekanan mana yang datang langsung dari Uni Eropa
dan di mana peran pemerintah Jerman. Kami sempat menyebutkan kolonel Swiss di Belgia, tetapi ada juga banyak sanksi terhadap warga negara Jerman. Beberapa di antaranya tampaknya bahkan tidak dapat kembali ke negaranya sendiri. Kita melewati seluruh perang dingin tanpa melakukan hal seperti ini. Tindakan seperti itu tidak benar-benar menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah ketika mereka mengambil langkah yang begitu dramatis dan otoriter. Tapi ya, kembali ke pertanyaan saya. Apa yang dilakukan pemerintah Jerman jika dibandingkan dengan Uni Eropa? So we can identify the actors. Jadi kita dapat mengidentifikasi para aktor di berbagai tingkat. Kepala Komisi Uni Eropa adalah seorang Jerman, Ursula von der Leyen, dan dia secara pribadi bertanggung jawab atas sensor di UE karena dia menyetujui kampanye tentang COVID-19 pada Juni 2020. Dia memulai program pemantauan disinformasi COVID-19 dan memaksa platform internet untuk melaporkan, menghapus, dan memanipulasi konten. Yang kedua adalah Věra Jourová, Wakil Presiden untuk Nilai dan Transparansi, serta mantan Kepala Komisi UE untuk Urusan Kehakiman. Dia mengelola seluruh proses, diskusi dengan TikTok, Meta, Google, dan platform lainnya. Dan yang ketiga adalah Thierry Breton, mantan Komisaris untuk Pasar Internal. Dia menulis kepada Elon Musk pada 12 Agustus 2024 dengan mengatakan, "Kami tidak akan ragu untuk sepenuhnya menggunakan semua alat yang kami miliki." We will not hesitate to make full use of our toolbox. That means he set X under pressure. Itu berarti dia menek X. Berikutnya adalah Prabhat Agarwal, Kepala Penegakan Undang-Undang Layanan Digital. Dia pada dasarnya manajer dari semua hal ini. Dan yang kelima adalah Renate Nicolai, Wakil Direktur Jenderal DG Connect, Direktorat Jenderal Komunikasi, Jaringan, Konten, dan Teknologi. Dia harus menerjemahkan undang-undang layanan digital ke dalam tindakan, menjadi pengendalian sistem rekomendasi. Namun, kita harus ingat bahwa pemerintah nasional sedang memainkan permainan balas budi. Misalnya, Dewan Menteri Uni Eropa yang terdiri dari berbagai negara anggota bertanggung jawab atas sanksi. Itu berarti bahwa di tingkat Uni Eropa, Komisi hanya melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah nasional. Itulah masalahnya. Have decided before. That's the problem. So it is a kickback game. The national governments decide. Jadi ini seperti permainan saling lempar tanggung jawab. Pemerintah nasional memutuskan untuk memasukkan seseorang ke dalam daftar sanksi. Lalu mereka melemparkannya ke Brussel, dan kemudian Brussel harus bertindak. Setelah itu bolanya dilempar kembali ke tingkat nasional, dan juga ke tingkat Jerman. Bundestag Jerman mengubah sanksi Uni Eropa terhadap individu menjadi undang-undang nasional pada 15 Januari dan memperkuatnya. Siapapun yang membantu orang sanksi dapat dihukum dan bisa dipenjara selama 10 tahun. Dan ini benar-benar gila. Tidak ada dasar hukum untuk itu. Ini sepenuhnya ilegal dan sepenuhnya bersifat sukarela. Jadi kita tidak berada dalam diatur oleh hukum. Ini adalah pemerintahan despotik, tidak lebih. Kita telah kehilangan landasan demokrasi di Uni Eropa. Nothing else. We lost ground of democracy in the European Union. Is there any source of optimism coming anywhere though? Apakah ada sumber optimisme yang muncul dari manapun meskipun sedikit? Apakah Anda melihat ada lembaga, media, masyarakat sipil, akademisi siapapun yang berusaha melawal ini setidaknya dengan sedikit keberhasilan? Atau saya kira, dari mana harapan itu muncul di sini? Ataukah kita harus bergantung pada apa yang kita dapatkan dari strategi keamanan nasional AS bulan Desember 2025, menyerahkan kepada AM untuk mempromosikan pemerintahan alternatif di Eropa? Karena itu juga tampaknya bukan hasil yang ideal. Yes, on the first level I have to say Europe needs help Ya, from outside. pada tingkat pertama, saya harus mengatakan bahwa Eropa membutuhkan bantuan dari luar. Dan inilah yang dilakukan oleh Kongres AS. Mereka menerbitkan sebuah laporan karena warga AS juga terdampak oleh hal ini. Warga AS yang bepergian melalui Uni Eropa tunduk pada peraturan tersebut. Jadi regulasi UE berlaku secara global. Tingkat kedua adalah bahwa kita berdua, Glenn dan saya, hanya bisa melakukan pekerjaan kita dan mempublikasikan apa yang mereka lakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang hal itu. Namun pada akhirnya, rakyatlah yang harus memperjuangkan hak-hak mereka.
dan saat ini mereka tidak melakukannya. Jika kita melihat kembali sejarah demokrasi, katakanlah selama 300 tahun, selama waktu itu, rakyat harus berjuang untuk hak-hak mereka, dan banyak darah yang tertumpah. Sekarang kita berada pada titik di mana kita harus menengok kembali kepada orang-orang itu dan kembali memperjuangkan hak-hak kita. Rakyat harus turun ke jalan dan berbrace hak demokratis mereliker lelit yang anti-democratic rights against anti-democratic elites. Why do you think this isn't happening yet, though? Because Mengapa menurutmu hal ini belum terjadi juga? not realize what Apakah orang-orang tidak menyadari apa yang sedang terjadi? media's not gonna cover Karena much of tentu this, saja media tidak akan banyak memberitakan hal ini. Tapi juga mereka sebenarnya tidak terpapar pada hal-hal seperti ini. Maksudku, pada sudut pandang alternatif. Aku merasa ini mengejutkan, karena setiap bentuk perbedaan pendapat langsung ditekan, seolah-olah itu semacam pengkhianatan. Bahkan pejabat penting, orang-orang yang jelas tidak bisa dituduh bersimpati pada Rusia, yang tetap berpendapat bahwa ini diprovokasi, mereka sama sekali tidak akan muncul di media. Ada kendali narasi yang sangat ketat. Terlepas dari kenyataannya, informasi sering dinilai sejauh mana ia mendukung narasi NATO atau narasi Rusia. Ini menjadi biner yang sederhana, dan apapun yang tidak mendukung narasi NATO dianggap ya, pada dasarnya sebagai propaganda. Zising subhetivers granny youth. How do you overcome this? I think EU citizens have Saya pikir warga Uni Eropa harus menyadari bahwa media arus utama adalah bagian dari sistem propaganda, dan mereka harus mencari sumber berita alternatif. Mereka memiliki berbagai pilihan. Mereka bisa menggunakan media baru, seperti saluran Anda, atau saluran saya, atau di Jerman, Nachdenkseiten, atau di Amerika Serikat, Consortium News, atau di Kanada, The Postil Magazine, atau yang lainnya. Dengan begitu, mereka bisa menilai situasi dengan cara yang lebih baik. Mereka sia mata dan telinga mereka sendiri. Berihori reporting secara pribadi sopan, saling betul forward. Itu membantu. Kita sendirian. Their experiences. That helps. We are not alone. We are not alone. But I think Kita tidak sendirian. Tapi saya pikir mayoritas warga Jerman sebenarnya hidup seperti zombie, dalam semacam realitas kedua. Perasaan ini muncul akibat pembatasan corona. Saya rasa sebagian besar orang di Jerman sudah hancur. Mereka frustrasi, mereka putus asa. Dan latar belakangnya adalah pembatasan corona yang membuat semua orang sadar bahwa tangan negara sangat panjang dan bahwa rakyat hanya memiliki sedikit peluang untuk menentang kebijakan tersebut. Banyak yang percaya ada pembatasan corona, tetapi sangat jelas bahwa kebijakan itu dimulai alaspan politik ponan medis. Not initiated by medicine. So it is Jadi sebagian besar orang adalah bagian dari sistem kebohongan ini, dan sangat sulit untuk memahami bahwa saya telah kehilangan sebagian hidup saya dengan mempercayai, ya, boleh saya katakan, omong kosong. Dan sulit untuk menjelaskan hal itu kepada diri saya sendiri karena saya kehilangan muka ketika melihat ke cermin. Itulah masalahnya. Dan saya pikir, ya, satu-satunya harapan adalah orang-orang harus memilih partai lain, bukan lagi partai-partai yang sudah mapan, karena inilah kartel partai yang suka perang. Dan ini adalah kartel partai yang sedang hancur demokrasi. Itu sangat jelas. Merata kaos sword, berjuang hak mereka. And you continue this science they have to fight for their rights. This is the only way I see. I'm wondering to what extent, though, this actually. Saya bertanya-tanya sejauh mana hal ini sebenarnya penting. Siapa yang kamu pilih? Karena di Inggris, sekarang mereka melihat kemungkinan munculnya alternatif radikal yang mungkin berkuasa, yaitu Nigel Farage. Dan mereka berpikir, oh, ini benar-benar berbeda secara radikal. Tapi kemudian kamu menyalakan televisi, dan ketika tiba saatnya membicarakan sesuatu seperti berkas Epstein, yang mendelegitimasi banyak pejabat dan elit Inggris yang disebutkan dalam dokumen tersebut, dia berkata, ya, propaganda Rusia. It says bahwa di berkas Epstein bahwa dia adalah agen Rusia. Maksud saya, ini sepaling memibok dan terlibat Rusia etsang. The worst kind of Russiagating there is. After doing this whole Russiagate of Setelah seluruh urusan Russiagate ini, Trump disebut sebagai mata-mata, agen Kremlin,
Lalu muncul kasus laptop Biden yang disebut sebagai konspirasi Rusia. Sekarang mereka bahkan mencoba membuat hal serupa terhadap berkas Epstein. Dan itu cukup cerdik dalam satu sisi, karena sebenarnya tidak masuk akal. Tidak perlu ada bukti di baliknya, karena siapapun yang mempertanyakannya dengan berkata, bagaimana itu masuk akal? Tidak ada buktinya, langsung dicap sebagai aset Rusia. Jadi kemenang dumped Aros. Ini cukup membuat frustrasi. Epokostem impliktas Wall Street line, maksudku. Stengfar hananam ik mengambil sikap yang berbeda at Coventry beom seperti different stance in the defense of freedom of speech? Actually not. So the Epstein files. Sebenarnya tidak. Berkas Epstein menunjukkan bahwa Epstein bukanlah agen atau mata-mata untuk Rusia. Ia memiliki ketemuan Mossad dan Israel. Itu adalah satu tingkat pertama. Dan tingkat kedua adalah bahwa ini merupakan bentuk introspeksi terhadap para elit kita. Mereka bukan segalanya. Ya, ini benar-benar risiko moral yang total. Mereka melakukan apapun yang mereka mau, dan hal ini semakin membuat warga frustrasi, karena mereka belajar dari kasus Epstein bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Namun itu adalah pelajaran yang salah untuk diambil dari berkas Epstein. Kita seharusnya belajar bahwa para elit kita begitu dekaden sehingga kita membutuhkan yang baru. Kita harus menggantikan mereka. Itulah satu-satunya cara. Jadi masalah di Jerman dan mungkin juga di Inggris serta Prancis adalah bahwa semua ini justru menguntungkan partai-partai populis sayap kanan seperti AfD. Dan yang kita lihat sekarang di Jerman adalah transformasi AfD dari partai yang cinta damai menjadi partai transatlantik. From a peace-loving party to a transatlantic party. So, in the end, if the Jadi, Zipporah Hirdi, jika dari dosen pemilihan Bundestag berikutnya di Jerman, beberapa instrumen beritahu memang Jerman. Ini adalah fros yang sama seperti serikat di ideologi terdor dan Washington berusaha mengomentarinya. Ini dia pembuat strategi keamanan baru Amerika. Mereka membawa power the AfD dan populis sebagai state bornya menampuk kekursi sebagai instrumen yang dikaing. As an instrument of American influence. Well, it doesn't give much room for optimism, I guess. Ya, sepertinya tidak banyak ruang untuk optimisme. Tapi dari sudut pandang saya, masalah utamanya adalah kita sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan terhadap ancaman eksternal. Pada dasarnya, kita terus mencari pembangkang atau musuh di dalam diri kita sendiri. Ini adalah sesuatu yang pernah ditulis oleh Carl Schmitt, bahwa ketika manusia dihadapkan pada ancaman dari luar, naluri untuk loyalitas dan solidaritas kelompok menjadi lebih kuat, di mana orang berusaha membungkam segala bentuk perbedaan pendapat, siapapun yang menyimpang dari kelompok atau narasi resmi pihak berwenang. Rasanya, kita telah menghabiskan 1 dekade penuh hanya untuk mencari musuh di dalam negeri. Artinya, pertama kita punya Russia Gate, di mana siapapun yang memilih Brexit atau Trump, siapapun, pada dasarnya bisa dianggap sebagai agen Rusia. Lalu tentu saja itu digantikan oleh COVID, di mana kita juga sampai batas tertentu mencari musuh dari dalam. Dan kemudian, tentu saja perang terjadi dan sekarang publik harus memastikan bahwa mereka memiliki pendapat yang benar. Sepertinya orang Eropa membutuhkan beberapa tahun jeda untuk menormalkan keadaan, untuk diizinkan lagi benar-benar berbeda pendapat dengan pemerintah mereka. Karena inilah kekhawatiran utama saya. Hal ini sudah sangat dinormalisasi. Namun mengingat bahwa perang kini dianggap sebagai pembenaran untuk pembatasan, sebagai pertanyaan terakhir, apakah Anda pikir semua ini bisa kembali normal setelah perang Ukraina berakhir? Well, I'm not very optimistic because we are. Ya, saya tidak terlalu optimis karena kita sedang menghadapi abad baru penuh peperangan dan abad kehancuran demokrasi. Dan ini persis merupakan hasil dari analisis Anda juga, Glenn. Kita melihat kemunduran Barat, dunia unipolar, dan bangkitnya dunia multipolar. Dalam proses ini, Barat akan menghadapi semakin banyak pembatasan. Amerika Serikat akan memperpendek kendali atas sekutunya, dan mereka memutuskan hubungan dengan Rusia dan Tiongkok.
Itu berarti dalam ranah domestik terjadi kehilangan demokrasi. Satu-satunya harapan dari perspektif global adalah kebangkitan dunia multipolar dan pemerintahan-pemerintahan baru di Asia, Tiongkok, dan Afrika. Pemerintah-pemerintah Eropa telah membuat begitu banyak kesalahan, menurut pandangan saya, sehingga permainan sudah berakhir. Kita akan menjadi halaman belakang Amerika Serikat dan juga halaman belakang Rusia. Of the United States and the backyard of Russia as well. And my personal dystopia is Distopia pribadi saya adalah film Hollywood. Mad Max, para bandit kriminal berkeliaran di seluruh Eropa dan meneror penduduk. Dan para teroris ini adalah pemerintah yang memerintah dan menjalankan negara melawan rakyatnya sendiri. Mereka mengeksploitasi warga negaranya sendiri demi kepentingan mereka sendiri dan demi kepentingan Amerika Serikat. Karena perang di Ukraina ini berarti aliran uang dari Uni Eropa secara keseluruhan ke Ukraina dan ke kompleks industri militer AS. Jadi warga Eropa akan menjadi semakin miskin. Dan begitulah situasinya. Peningkatan eksploitasi, peningkatan bahaya perang nuklir, dan penurunan kesejahteraan sosial. Inilah abad ke-21 yang baru. This is the new 21st century. Well, thank you for not just taking Zaik, time today. terima kasih mendengarkan sini Bronco Athena and Inibia bersama Naming Boss. Event tidak akan mzi berstep to berbagai keberbicaraan berteropor dan memangani kasus terhadap Kolonel Jack Bode karena ini presiden yang sangat buruk. Jadi, terima kasih banyak. Being set. So thank you very much. Thank you for Israël de wordt disgrace Gerdiu, Glenn Deason, slur reduced in twee splijmleen.